Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Buat pertama sekalinya, marilah kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana beliau telah memberikan kesehatan bagi kita semua sehingga kita dapat berkumpul di sekolah yang kita cintai ini. Salawat dan salam tidak bosan-bosannya kita hadiahkan buat Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah mengangkat derajat manusia dari alam kegelapan ke alam yang terang menerang yang kita rasakan pada saat ini. Yang sama-sama saya hormati Bapak Kepala Sekolah, seterusnya yang saya hormati Ibu-ibu Majelis Guru SDN 11 Kota Besar dan teristimewa Ibu CGP Angkatan 10, yaitu Ibu Herlina SPDI. Baiklah, saya tidak akan memperpanjangkan kata-kata mukadimah. Langsung saja kepada acara yang kedua, yaitu lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Oci Handayani. Hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan siang ini kita diberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan implementasi guru penggerak angkatan 10 pada tahun 2024. Salawat beserta salam tidak lupa kita kirimkan buat arwah junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sama saya hormati Bapak dan Ibu Majelis Guru SD Negeri 11 Kota Besar, teristimewa untuk calon guru penggerak SD 11 Kota Besar itu Ibu Herlina SPDI. Selanjutnya dalam hal ini kami ucapkan selamat kepada Ibu Herlina yang telah lulus dalam calon guru penggerak angkatan 10 tahun 2024. Kemudian lagi dalam hal ini kami dari pihak sekolah mengharapkan adanya implementasi ilmu yang telah didapat oleh Ibu Herlina selama mengikuti kegiatan calon guru penggerak, di mana dalam kegiatan siang hari ini
yaitu bagaimana mengimplementasikan budaya positif yang ibu dapat selama pendidikan dan bagaimana penerapannya di sekolah kita. Yang pertama itu bagaimana kita menyikapi nilai positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian lagi bagaimana teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Kemudian keyakinan kelas. Untuk Bapak Ibu ketahui, dalam suatu hal kita membuat sebuah kesepakatan di sekolah, kita awali dengan membuat keyakinan kelas dengan memperhatikan kebutuhan manusia, yaitu dengan nantinya bagaimana implementasi restitusi 5 posisi kontrol. Jadi dari materi nantinya yang disampaikan oleh Ibu Herlina, kita majelis guru dapat menambah pengalaman ilmu kita dan wawasan kita, sehingga apa yang harus kita laksanakan dan apa yang harus kita perbaiki untuk kemajuan sekolah kita pada kedepannya. Mungkin Bapak Ibu hanya itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Terakhir kami ucapkan pada Bu Herlina selamat untuk mengikuti pendidikan 6 bulan ke depan dalam pelatihan calon guru penggerak dan mendapatkan nilai yang sangat memuaskan nantinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Desriani SPD yang telah memberikan kata sambutan kepada kita semua. Acara selanjutnya diskusi pemahaman budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Herlina SPDI. Kepada Ibu Herlina disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 11 Kota Besar, dalam hal ini diwakili oleh Bu Desriani SPD. Selanjutnya ibu-ibu majelis guru SDN 11 Kota Besar yang sangat saya banggakan. Pertama sekali, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kita hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 11 Kota Besar, dalam hal ini diwakili oleh Bu Desriani SPD. Selanjutnya yang saya hormati ibu-ibu majelis guru SDN 11 Kota Besar yang telah sempat hadir pada siang menjelang sore ini. Pertama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita telah dapat berkumpul di ruangan kelas 5 ini dalam rangka mengikuti diseminasi pemahaman budaya positif dalam rangka menuntaskan tugas AJGP. Selanjutnya, selawat dan salam tak bosan-bosannya kita hadiahkan buat junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, selanjutnya kita langsung ke acara diskusi kita, yaitu mengimplementasikan pemahaman budaya positif
10 Juni tahun 2024. Di sini kita akan mencoba sharing sedikit. Di sini saya bukan memberikan ilmu atau pemahaman kepada Bapak Ibu. Di sini saya cuma memberikan sedikit apa yang telah saya dapatkan selama mengikuti program Guru Penggerak, baik dari secara daring maupun secara lokakarya dan pendampingan individu. Budaya positif. Budaya positif kalau kita artikan yaitu nilai-nilai positif atau nilai-nilai kebajikan yang harus kita tekankan kepada peserta didik kita. Di sini budaya positifnya yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan yang universal. Nilai-nilai kebajikan yang universal ini nilai-nilai kebajikan yang secara umum yang bisa kita terapkan kepada peserta didik kita. Selanjutnya teori motivasi, hukum dan penghargaan dan restitusi. Keyakinan keras, kebutuhan dasar manusia, restitusi atau 5 posisi kontrol. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin positif di sekolah kita. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang-orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya dan berdampak jangka panjang sebagai pendidik. Tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri hingga mereka bisa berperilaku yang mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai kebajikan universal yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik terbangun. Nilai-nilai kebajikan tersebut adalah profil belajar Pancasila. Selanjutnya, teori motivasi. Teori motivasi yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3. Untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Sebenarnya seandainya dalam proses pembelajaran kita ada peserta didik kita yang kira-kira melanggar nilai-nilai positif atau nilai-nilai kebajikan yang kita tanamkan, di sini kita tidak boleh langsung memberikan hukuman. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Restitusi. Restitusi pendekatan yang dipakai untuk meningkatkan program disiplin positif dinamakan restitusi. Restitusi adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka yang karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dalam restitusi ini ada 3 langkah. 3 langkah restitusi atau 3 langkah segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, keyakinan kelas. Sekilas tentang segitiga restitusi. Menstabilkan
seandainya ada murid kita yang melakukan suatu kesalahan, anak murid kita itu kita panggil dengan caranya anak yang kita restitusi itu kan biasanya kan anak yang bermasalah. Waktu kita memanggil anak yang bermasalah, psikologisnya kan belum stabil. Kalau dia masih emosi, emosinya belum turun. Jadi cara kita menstabilkan identitas anak seperti ini, kita panggil mereka ke kantor atau ke luar lain, kita tanya anak tersebut, kamu tahu tidak kenapa kamu ibu panggil? Jadi setelah kita bicara seperti itu, lalu kita bilang lagi, setiap manusia pasti mempunyai rasa bersalah, sama seperti ibu. Ibu juga pernah melakukan sebuah kesalahan, sehingga diri anak kita yang masih mengebu-ngebu tadi itu, setelah kita berikan tanggapan seperti itu, jadi ada rasa bersalahnya sedikit atau rasa kesadarannya sedikit. Nah, itu namanya kita menstabilkan identitas anak. Nah, selanjutnya kita validasi tindakan yang salah. Memvalidasi di sini maksudnya setelah anak kita nasihati seperti tadi, nah kita tanya lagi alasannya kenapa dia berbuat seperti itu. Jadi alasan anak berbuat kesalahan inilah namanya kita memvalidasi tindakan. Setelah kita lakukan validasi tindakan, kemudian kita tanyakan keyakinan kelas. Anak ibu tahu tidak keyakinan kelas yang kita buat di awal pertemuan dulu? Atau boleh juga keyakinan kelas ini kita bikin setiap mau belajar, boleh? Keyakinan kelas bisa berubah-ubah, boleh, tergantung situasi dan kondisi pembelajaran kita pada saat itu. Untuk lebih memahaminya, mari kita tonton sedikit dulu video tentang restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang, Sarah. Siang, Pak.
Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, maksud saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi
atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru, perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Itulah tadi Bapak Ibu Guru hebat tentang video tentang merestitusikan anak kita yang bermasalah. Mungkin Bapak Ibu dapat memahami tadi bagaimana alurnya kita merestitusikan anak-anak didik kita. Sebenarnya dalam proses pembelajaran kita, kita semua sudah sering melakukan tindakan segitiga restitusi ini, tapi kita belum tahu atau belum paham bahwa itu namanya segitiga restitusi. Yang kita tahu, kita cuma menyelesaikan permasalahan anak dengan memberikan solusi-solusi terbaik kita. Jadi untuk materi selanjutnya kita minta kepada Ibu Vera untuk memberikan kita tes breaking supaya dalam mengikuti diskusi nantinya kita tetap semangat dan tetap fokus. Kepada Bu Vera kami persilakan. Jadi untuk lebih fokusnya diskusi kita ini, karena saya lihat teman-teman peserta sudah kurang fokus, kita fokuskan dengan tes breaking menukik.
membuat keyakinan kelas ini, yang pertama bisa kita tentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin diperhatikan, terutama di sekolah kita. Cara mendapatkan dalam kelompok sempurna. Beberapa daftar nilai-nilai kebajikan yang utama, bahas kembali dalam kelompok utama. WhatsApp, poster, atau muat di sosial media keyakinan kelas Anda. Keyakinan kelas seperti yang kita sebutkan tadi, bisa sebelum belajar itu kita bikin dulu keyakinan kelas kepada peserta didik kita. Yang pertama, waktu belajar tidak boleh izin terus. Izinnya 5 menit. Kalau mau berbicara, tunjuk tangan dulu. Berbicara setelah ditunjuk. Dalam proses belajar tidak boleh berkelut atau bertengkar. Jadi seperti itu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kesepakatan seluruh warga kelas, bukan kesepakatan guru saja dan bukan kesepakatan muridnya saja. Karena dengan keyakinan kelas ini nanti proses belajar kita itu akan nyaman sesuai dengan keinginan warga kelas. Itu tentang keyakinan kelas. Selanjutnya, tahapan menciptakan program kebajikan kelas. Tadi ada beberapa tahapan. 1. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu kita buat bersama atas arahan dan pendapat semua warga kelas, terutama murid-murid kita. Selanjutnya, ini yang tak kalah pentingnya, kebutuhan dasar manusia. Selaku manusia, kita mempunyai kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Apa contohnya? Kebutuhan untuk bertahan hidup. Kalau menurut ini ini salah satu contoh untuk kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima oleh kelompoknya, butuh kasih sayang. Yang ketiga, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang keempat, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Yang kelima, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Jadi setiap kita manusia tidak akan terlepas dari 5 kebutuhan dasar ini. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu 5 posisi kontrol. Kita sebagai pendidik tidak luput dari 5 posisi kontrol yang ada di dunia pendidikan kita. Yang pertama, posisi kontrolnya membuat rasa bersalah. Yang kedua, terhukum. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, sebagai manajer.
bukan di tempat kita saja. Saya juga kemarin waktu lokal sering dengan teman-teman, memang kebanyakan kita mengambil posisi kontrol kita itu yaitu posisi penghukum. Yang kedua, posisi pembuat rasa bersalah. Di sini kalau ada anak kita yang bermasalah tadi, kita uraikan dengan kata-kata yang lembut seperti video kita tadi. Kan di situ tadi ada bapak juga pernah melakukan kesalahan, atau ibu juga pernah melakukan suatu kesalahan. Jadi dengan kata-kata kita seperti itu nanti anak itu timbul rasa bersalahnya dan timbul nanti rasanya anak itu tidak akan mau mengulangi lagi perbuatan yang telah dilakukan. Yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Bagaimana caranya kita melakukan posisi kontrol sebagai teman? Di sini bisa misalnya tolong ibu ya, supaya pembelajaran kita ini nanti tercapai, ibu mohon kerjasamanya ya. Itu berarti kita sudah berlaku sebagai posisi kontrol sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Umumnya di posisi pemantau ini dilakukan oleh kepala sekolah. Ada anak yang bermasalah, yang berkasus setelah kita restitusi, nanti akhirnya kan setiap kegiatan restitusi kita itu kan kita laporkan kepada kepala sekolah. Jadi umumnya posisi pemantau ini oleh kepala sekolah, namun ada juga bagi kita sebagai seorang guru. Yang terakhir, posisi sebagai manajer. Di antara kelima posisi ini, yang paling bagus kita terapkan kepada peserta didik kita, yaitu posisi sebagai manajer. Jadi inilah implementasi budaya positif yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Sebelumnya saya mohon maaf, mungkin telah menyita waktu teman-teman. Sekarang karena kita sedang ujian, mungkin mau memeriksa lembar jawaban anak, tapi demi kepentingan bersama atau demi tugas, teman-teman sudah mau meluangkan waktunya. Sebelum diskusi ini saya tutup, saya ingin sedikit meminta refleksi dari teman-teman bagaimana diskusi kita hari ini. Apakah diskusi kita hari ini bermanfaat atau tidak, atau apakah diskusi kita hari ini berjalan sesuai dengan sebagaimana mestinya. Jadi saya ingin meminta refleksi sedikit dari teman-teman. Tuliskan di kertas diknotnya bagaimana perasaannya hari ini setelah kita melakukan implementasi budaya positif. Iya. Jadi bagaimana? Iya. Yang baik-baik aja ya Bapak Ibu refleksinya. Iya, nanti kita tulis dulu refleksi kita di kertas diknotnya. Bikin apa? Ya, kalau buku itu udah biasa dengan sticky note. Sticky. Ya, sticky note. Mengimplementasikan pemahaman budaya positif. Ya.
balik nang. Mana nanti? Diri ku nyunyun. Tak tahu apa balik. Ya, kalau siap, nah kita tempel di papan ya Bapak Ibu di dekat sini. Kita urutkan. Oke. Iya, nggak apa-apa. Nah, kita taruh di sini 3 baris refleksinya, 3 baris juga ke bawah refleksinya. Polanya kerujukan. Sudah Bu, Sudah, Bu. taruh depan Bu. Oh, terbalik nang. Iya, nggak apa-apa. Terbalik. Di sini taruh sini 1, 2, 3, di bawahnya 1, 2, 3 lagi. Oke. Sejajar sama yang di Bu Oci, sejajarkan. Oke, di situ juga ada apa? Bagus. Ya, masih ada lagi. Wah, sini Bu. Tidak apa-apa. Nah, taruh aja sini. Mana lagi Bu Rita? Pena mana ada yang tu jadi. Sudah dapat nyambung. Ayo Bu Rita. Oh, siapa yang menyebut? Iya. Jangan apa Bu Rita. Sudah aja. Oke, terima kasih Bapak Ibu-ibu semuanya untuk refleksinya hari ini. Yang pertama, alhamdulillah setelah mengikuti acara ini saya sedikit kasihan pemahaman budaya positif. Yang kedua, surat cinta dari Bu Mega Puspita, saya menginspirasi banyak ilmu yang diperoleh dari kegiatan implementasi budaya positif hari ini. Semoga dapat diterapkan di satuan pendidikan kita. Dan ada emotnya di sini, senyum. Saya merasa senang karena mendapatkan pembelajaran tentang budaya positif yang akan diterapkan di sekolah kita untuk kita taati. Dan luar biasa kalau ini jawabannya. Penerapan saya di sekolah mengikuti implementasi pemahaman budaya positif, yaitu saya merasa senang dan menambah ilmu saya tentang pemahaman budaya positif. Selanjutnya, perasaan saya setelah mengikuti implementasi pemahaman budaya positif, saya merasa bahagia dan mendapatkan ilmu baru. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Sebelumnya saya mohon maaf karena telah menyita waktu Bapak Ibu semuanya. Saya mudah-mudahan seperti harapan Bapak Ibu di sini, mudah-mudahan ini bermanfaat, berkah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penyampaian materi yang telah disampaikan oleh Ibu Herlina SPDI tentang budaya positif kepada kita semua. Mudah-mudahan penyampaian yang disampaikan oleh Ibu Herlina tadi dapat bermanfaat bagi kita semua, kemudian dapat kita terapkan di satuan pendidikan kita nantinya. Saya sebagai pembawa acara, kalau ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Zombie.